Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materia Sirah An-Nabawiyah, analisa sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah pagi hari ini Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebelum kita sampai pada masalah perang dalam Islam, defensif ataupun ofensif itu ya, perang bertahan atau perang menyerang gitu ya. Hadirin, di dalam Al-Quran itu ada hukum Allah gitu ya. Di dalam Al-Quran disebutkan wadzakirhum bi ayyamillah ya, jelaskan kepada mereka hari-hari Allah ya. Artinya keperpihakan, kekalahan, kemenangan di dalam kehidupan dunia ini selalu bergilir, silih berganti. Namun akhirnya gitu ya, kemenangan itu bagi Islam dalam arti kemenangan politik gitu ya. Tapi kalau kemenangan dari sisi nilai kebenaran, itu terus menang Islam itu. Nah, makanya semakin hari Islam itu ya menampakkan banyaknya peminat, simpatisan bagi ajaran Islam. Kemudian lama-lama tidak bisa dibendung konsep ini kebenaran, sehingga orang yang menentang sekalipun ya, pada akhirnya mengakui kebenaran walaupun tidak memeluk Islam, sehingga orang-orang kan ya, berbondong-bondong masuk Islam ini. Dan sejarah Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad ya, sudah terbukti sampai masuk ke daratan Eropa, berapa tahun di sana ya, sampai seantero dunia ini sudah ada dinasti-dinasti kaum muslimin. Itu menunjukkan secara politik ya, silih berganti, pasang surut, tapi inti masalahnya kebenarannya itu menang gitu ya. Makanya al-haqqu mir rabbik, kebenaran yang tidak menuntut pembenaran itu dari Allah ya. Ketika Allah menurunkan ajaran itu kan unsur-unsur alamiahnya kan ada, artinya tidak melawan kodrat. Jadi hukum Islam baik standar larangan maupun perintahnya itu tidak melawan kodrat manusia gitu ya. Berarti kan alamiah. Nah, secara dirumuskan Islam itu ilmiah, artinya tidak melawan akal sehat. Makanya al-haqqu, kebenaran yang tidak menuntut pembenaran itu dari semata dari pengaturmu Muhammad. Maka fala takunanna, janganlah sekali-kali engkau minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu itu. Nah, sehingga Rasulullah ini ya, satu utusan
seorang utusan seperti halnya nabi-nabi yang lalu. Nah, yang diberitahu oleh Allah, yang pengetahuan Allah itu pasti benernya. Ya, kalau yang Allah mengatakan salah itu memang benar-benar salah. Kalau Allah mengatakan benar itu memang benar-benar benar. Ya, sehingga bisa didekati oleh ya, akal sehat nalar manusia. Sehingga Al-Quran disebut hadza bayanun linnas. Hadza ini isyarat dekat kan ini. Bayanun linnas, penjelasan untuk manusia. Jadi Al-Quran itu punya argumentasi logis yang bisa diterima oleh akal sehat manusia. Makanya ada didiskusikan, ya harus dibuka selebar mungkin ruang-ruang diskusi. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, tidak boleh ada hambatan yang menghambat manusia untuk tahu Islam. Baik hambatan itu ya secara halus ya, supaya manusia menjauhi Islam, atau kasar yang dibangun oleh penguasa-penguasa rezim dunia ini. Nah, sehingga Rasulullah SAW ya diperintahkan membuka alur dialog. Nah, ya. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, Qul ya ahlal kitab, wahai pemilik kitab. Pemilik kitab itu kan Yahudi Nasoro. Ta'alau ila kalimatin sawa, mari kepada satu pendekatan yang sama, maksudnya titik temu itu. Mari kita menuju titik temu, penegasan yang sama, bainana wa bainakum, antara kami muslimin dan antara kamu. Berarti kan ada titik temunya gini. Itu ya. Jadi menuju kepada titik temu itu tidak boleh ada hambatan. Ya, ini nanti sampai pada taraf konflik senjata, itu semacam itu. Karena menghilangkan hambatan-hambatan atau kekuatan-kekuatan, yang kekuatan itu menghalangi rakyat atau manusia dari mengenal Islam. Ya, jadi bainana wa bainakum, titik temu antara kami dan kamu. Apa titik temunya? Titik temunya bukan dibikin-bikin atau dikarang-karang. Ya. Allah na'budu illallah. Bahwa di dalam hidup ini kita kami semuanya ini tidaklah mengabdi kecuali hanya kepada Allah. Jadi bukan abdi raja, abdi kekuasaan, abdi seseorang. Itu ya. Atau abdi-abdi yang manusia bikin satu ajaran yang dengan ajaran itu sebetulnya itu penjajahan. Karena alam pikirnya itu dikuasai untuk apa? Mengikuti pencetusnya di. Contohnya komunisme itu kan ajaran. Siapa yang bikin ajaran ini? Apa yang diuntungkan? Ya politbiro kan itu ya. Jadi elit partainya itu diuntungkan. Berarti penindasan pada elit biro ini katanya. Atas nama apapun bisa ajaran-ajaran di luar komunisme yang itu pandangan hidup, yang dengan pandangan hidup itu manusia dikungkung pemahamannya ini untuk jadi pengikut pencetus ajaran itu. Itu makanya kita hidup ini tidak mengabdi hamba bagi selain Allah. Kemudian wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Masing-masing kami ini tidak mengangkat Tuhan-Tuhan pengatur selain Allah. Gitu. Jadi tidak boleh ada seseorang atau kelompok yang mengatasnamakan dia berhak mengklaim sebuah kebenaran mutlak, yang dengan itu dipaksakan kepada orang. Tidak boleh itu dalam ajaran Islam ya. Namun fa'in tawallau, kalau kamu tidak mau kepada titik temu ini, lalu yang diperbesar ada jarak titik singgungnya ya, faqulu syahadu, katakan Muhammad bi anna muslimun, kami ini muslim, hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan yang lalu kan dibahas tentang fase baru dakwah Islam. Di sini hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika pindah dari Mekah ke Madinah itu kan ada alasan.
secara politik ini Rasulullah itu waktu itu defensif. Defensif itu bertahan, total tidak ada perlawanan. Sebab kalau melawan di situ tidak punya modal untuk melawan. Maka ada 2 gelombang hijrah. Jadi sebelum ke Madinah kan ada hijrah ke Habasah. Hijrah ke Habasah ini secara politis itu ada maksud bahwa Mekah itu supaya dapat tekanan internasional. Berarti elit Mekah ini tidak mampu memberikan pelindungan beragama dengan bebas. Ini kan mencoreng ini. Padahal Mekah itu dikatakan pasar internasional. Jadi musim haji itu semua negara baik Persia, Romawi, satelit-satelitnya itu berdagang ke Mekah. Karena itu pertemuan dagang itu. Dan Mekah ini berupaya membuat sebuah keterbukaan itu. Tapi kepada Muslim kok tidak bisa. Ya, sampai terjadi gelombang hijrah ke Ethiopia waktu itu, ke Kaisar Negus yang Nasoro ini. Hadirin rahimakumullah, ini kan secara politik kan Rasulullah itu seorang politisi yang luar biasa. Ya memang nabi, tapi tidak bisa kita mengatakan itu kan nabi. Tapi bisa ditiru, maksudnya gitu kan. Ya, contohnya gini, umpamanya ada aktivis perlawanan di satu negara lari ke kedutaan. Ini kan kedutaan kan harus memberikan perlindungan, tidak boleh. Ada apa ini? Dan itu bisa dilaporkan kepada negara yang buka kedutaan. Oh berarti ada penindasan di tempat ini. Berarti kan diperhitungkan. Saya buat apa membangun satu hubungan dagang politik kalau warganya sendiri tidak aman? Nah itu berarti ada catatan kan. Nah itu 2 kali itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, itu defensif. Jadi Nabi tidak boleh perang. Dan itu haram hukumnya. Kenapa? Tidak punya modal, tidak punya institusi negara, tidak punya angkatan perang, itu ya. Sementara dia hidup di wilayah politik satu negara, yaitu aristokrat Mekah itu. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika terjadi ini protes daripada orang Mekah ini. Oh, ini kok sampai lolos itu gimana ini? Kok sampai ke Ethiopia, sampai 2 gelombang ini ada masalah. Ini kan mencoret wibawa Mekah. Maka diutus utusan ke Ethiopia itu untuk meminta kembali imigran yang minta suaka itu. Ya, waktu itu orang-orang yang memegang kekuasaan di Ethiopia, Kaisar Negus ini, ya, didatangi delegasi Mekah. Ini loh masalahnya gini. Jadi mereka ini memang mencoreng, memperolok Isa alaihissalam yang nabimu itu. Ya, memperolok ibunda Isa alaihissalam, Sayyidah Maryam. Ini kan provokatif sifatnya kan. Loh, kalau benar kalau benar memang sekarang saya tanya imigran yang minta suaka ini dipertemukan. Ini kan diskusi yang terbuka. Nah, sehingga waktu itu dibacakan surat Maryam bahwa ya innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa bin Maryam tidak lain kecuali itu adalah utusan Allah. Nah, sementara bagi Mekah kan mengatakan, loh berarti kan bukan Tuhan yang seperti yang kau yakini Tuhan. Dia mengatakan dia utusan Allah. Wa ummuhu siddiqah, ibunya itu orang yang jujur, terpelihara kehormatannya. Padahal dalam pandangan Nasoro kan yang dipegang agama Kaisar Negus ini kan ibunda Nabi Isa itu kan Tuhan. Sehingga naluri keberagamaan kemurniannya muncul. Iya. Masa manusia itu jadi Tuhan, ibunya jadi Tuhan. Karena yakulani to'am, keduanya itu mengkonsumsi makanan. Masa Tuhan makan? Kalau makan kan harus membuang limbah. Jadi berpikir ini ya, itu Al-Quran yang dibacakan oleh utusan Rasulullah yang itu sebetulnya minta suaka politik, pengamanan, karena tidak aman beragama di Mekah. Sehingga Kaisar Negus ini tersentuh jiwanya, iya.
Keduanya bukan Tuhan, mengkonsumsi makanan. Kalau mengkonsumsi makanan kan harus buang limbah. Berarti maksud Tuhan buang limbah, gitu kan? Jadi wa ummuhu siddiqah. Ibunya itu orang yang jujur, terpelihara kehormatannya. Itu ya, sampai diceritakan proses bagaimana melahirkan. Itu ya. Nah, maka Kaisar Negus mengatakan, tidak ada unsur penghinaan Quran yang dibaca tadi. Mana alasanmu kalau pengikut Muhammad itu menghina agama Nasoro? Tidak ada. Malah saya mendapatkan apa? Hidayah dengan penegasan Al-Quran bahwa Nabiullah Isa, Sayyidah Maryam itu bukan Tuhan. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sehingga Kaisar Negus itu masuk Islam. Sederhana ya. Jadi orang masuk Islam itu memang wewenang Allah. Ada orang itu tidak tahu, diberitahu mau tahu. Tapi ada orang yang sudah tahu tapi tidak mau tahu. Itu kan bahaya itu. Makanya hidayah itu diminta sebetulnya. Nah, kita ini yang sudah Muslim punya kewajiban merawat, memelihara keimanan supaya tambah kuat, bukan tambah lemah. Nah, makanya Rasulullah itu orang yang paling sabar. Nah, gampang aja gini ya. Kalau ada 10 jamaah di sini, katakan 10 orang, yang satu Pak Indra ya, atau Pak Ki lah, dikasih tahu, Pak Ki saya kasih tahu ya, di pilar tembok ini ada emas 2 lantai. Siapa yang bisa mendedel tembok ini, 2 emas lantai itu miliknya. Itu yang diberitahu Pak Ki saja. Tapi alatnya paku loh, paku reng, kecil ya paku reng ya. Yang 9 orang tidak dikasih tahu. Mana yang paling sabar? Yang paling sabar diberitahu. Rasulullah itu diberitahu hal-hal gaib yang kita tidak tahu. Makanya kita diperintah nganut Rasulullah, ikut Rasulullah saja. Itu ya. Nah, iman itu kan manut. Loh, kalau sudah diberitahu manut itu akal itu ya. Tapi bukan berarti Islam itu tidak rasional. Rasional sekali Islam itu. Nah, maka yang paling sabar ya Pak Indra, Pak kita di paku enggak apa-apa, tapi kan jebol suatu ketika. Mungkin tidak bisa 1 minggu, 2 minggu. Nah, sementara yang belum diberitahu, 8 orang yang belum diberitahu, tidak mungkin, saya tidak tahu kok. Jangan-jangan bohong yang memberitahu ada emas ini. Tapi kita akan bertanya, siapa yang memberitahukan itu? Yang memberitahukan itu Allah. Yang diberitahu itu utusan Allah yang terpilih. Maka akan sabar bongkar pilar yang ada 2 lantak emas tadi, 24 karat. Beragama itu semacam itu. Jadi analogikannya semacam itu. Jadi yang bukan masalah pemberitahuannya, siapa yang memberitahu. Coba Allah itu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu tahu yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Di depan kan belum terjadi. Yang sudah terjadi kan di belakang kita. Yang sudah terjadi aja banyak yang lupa. Jadi ketika kita membedah sirah Nabi, itu ada sampel contoh. Ini loh Rasulullah, orang yang paling sabar. Kenapa? Diberitahu. Contoh lagi, Rasul itu mengatakan ini, diperlihatkan bagaimana pahala umat saya yang paling kecil. Ya, pahalanya paling kecil. Tapi perbuatan itu remeh. Tapi menurut Rasulullah tidak remeh. Membuang kotoran dari masjid. Bagi kita kan remeh ya, atau ada kotoran sejak kita buang. Itu saja ditampakkan oleh Rasulullah. Loh, kalau Rasulullah diberitahu ini kan berarti sesuatu yang bukan remeh, sesuatu yang berbobot, bernilai. Nah, masalahnya siapa? Yang memberitahu itu Allah, yang diberitahu itu Rasulullah SAW. Sehingga sampai perang begitu ya, sampai pada waktu Mekah itu defensif, seolah-olah lambang kelemahan. Tapi ketika di Madinah, ya, apalagi setelah Fathu Mekah, bukan defensif itu, ofensif itu. Ya. Kenapa? Unjuk kekuatan ini. Sampai menghadapi Romawi. Romawi itu kan imperium. Coba negara kota Madinah menghadapi imperium itu lawan tandingnya kan? Enggak kan? Tapi Rasulullah begitu yakinnya. Kenapa? Ini perintah Allah. Walaupun pertimbangan rasionalnya ada.
Di sini hadirin rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan belajar sirah itu semacam itu. Bukan mempelajari tanggal peristiwa, sebab-sebab peristiwa, tapi kita bisa memetik dari peristiwa sejarah Nabi. Rasulullah saja diberi ayat itu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Wa kullan, dan masing-masing kuceritakan, kukisahkan kepada kamu min amba'ir rasul, berita rasul-rasul. Untuk apa tujuannya? Linusabbitu bihi fuadak, supaya hatimu lebih kuat, lebih kokoh, tidak goyang menghadapi peristiwa-peristiwa hidup ini. Ya. Jadi linusabbitu bihi fuadaka waja'aka fi hadhil haq. Jadi kisah-kisah Nabi itu kebenaran mutlak itu. Ya kita akan mengalami semacam itu. Iya. Wa mau'idhatun wa dzikrul lil mu'minin. Itu pengingat, ya, pengingat dan pelajaran untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga peralihan, pergantian masalah, pasang surut kalah menang, itu ya, itu tidak ada hubungannya dengan penegasan itu benar salah. Benar itu bisa kalah, itu ya, salah itu bisa menang. Masalahnya kita dilihat yang bersungguh-sungguh itu di mana, itu ya. Dalam periode Mekah tidak ada perlawanan, itu memang lemah. Ketika pindah di Madinah sudah ada lembaga negara, institusi negara, Rasulullah pegang kendali politik, Rasulullah yang memerankan peran di sini. Dulu sudah kita bahas tentang Piagam Madinah, di mana dalam Piagam Madinah itu Rasulullah mengikat warga multi agama yang tinggal di Madinah. Itu kan bukan penindasan kan? Jadi seluruh warga yang agamanya macam-macam, ada agama Nasoro, agama Yahudi, ada Muslim, yang dijak titik temu tadi diikat oleh satu piagam. Di antaranya apa? Tidak boleh ada pengkhianatan sesama warga negara. Yang nomor 2, ya, tidak boleh warga Madinah ini membangun persekongkolan dengan warga yang memusuhi Madinah. Itu ya. Konsekuensinya kalau ada pengkhianatan dia harus keluar dari Madinah. Itu kan keputusan politik luar biasa ini. Sama dengan negara kita ini. Ini kan multi agama di sini. Diikat dengan apa? Piagam kan. Taruhlah piagam, dulu ada Piagam Jakarta. Taruhlah Pancasila itu sebetulnya konsekuensi dasar politik bernegara. Itu ya, dasar politik bernegara itu. Harus berketuhanan, harus memiliki nilai-nilai kemanusiaan, harus ada keadilan, harus ada akhlak di dalam adil itu, harus menjaga persatuan Indonesia. Kita punya rakyat, punya perwakilan, tidak boleh anarkis. Itu ya, sudah ada perwakilannya. Cuma masalahnya kan wakil-wakil kita itu sepertinya tidak menjalankan fungsi yang diwakili. Itu masalah juga kan. Nah, mungkin juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wilayah ini. Nah, itu Rasulullah sudah membuat semacam itu, dan ini nanti di kemudian hari ditiru oleh Piagam Perancis itu ya. Ya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Jadi kalah menang, pasang surut, justru disinilah cobaannya. Cobaannya apa? Kamu sabar enggak mengikuti pengetahuan yang diberikan kepada Rasulullah, yang pengetahuan itu bukan dari sesama kita tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pahami, semuanya itu harus memiliki modal ketangguhan batin ya. Seperti Rasulullah diceritai Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya, supaya teguh hatinya tidak goyang seiring perubahan pasang surut kala menang itu tadi. Itu disimpulkan dalam satu teori tauhid ini. Jadi ya, basatoka likai yubqika fil qabdi wa qabadoka kaila yubqika fil pasti wa akhraja minhuma kaila takunu qararon dunahu. Jadi Allah itu melapangkan, yang dilapangkan itu kan hatinya kan.
Orang biasanya kalau kondisi lapang itu kan hilang waspada. Kondisi kemakmuran, sudah terbebas dari belenggu penjajahan, lupa, generasinya lupa. Itu ya. Jadi Allah itu melapangkan supaya Allah tidak membiarkan kamu di dalam kondisi sempit keterpurukan. Seperti halnya itu ya, Allah tidak membiarkan kamu itu dalam kesempitan, terpuruk, mungkin kekalahan, ada tragedi, ada bencana itu ya. Supaya apa? Kamu tidak dikuasai kondisi lapang tadi. Itu kan kalah menang dalam hidup ini. Yang disebutkan wadzakirhum bi ayyamillah. Peringatkan mereka tentang hari-hari yang itu milik Allah. Kalah menang itu di tangan Allah. Tapi Allah menguji dengan kesabaran tadi. Nah, maka wa akhrajaka minhuma. Allah mengeluarkan dari dua kondisi ini. Kalah menang, kalah menang, kalah menang. Ada tragedi, ada keselamatan, ada kondisi yang namanya krisis. Tapi ada kondisi kemakmuran. Kita kan bukan hambanya dua ini ya. Supaya dalam hidup ini kita tidak merasa tenang kecuali hanya dengan Allah. Ya, jangan sampai lalu kita seperti yang disinyalir dalam Al-Qur'an. Wa ammal insanu, adapun manusia itu idza mabtalahu, saat Allah menguji. Apa ujiannya? Wa na'amahu, dikasih nikmat. Wa akramahu wa na'amahu, dimuliakan, dikasih nikmat. Itu ujian itu. Lalu kesimpulannya apa? Rabbi akraman, Allah memuliakan saya. Itu kan kesimpulan yang salah kan? Bagi kita ketika dimuliakan, dikasih kenikmatan, cobaan apa enggak? Enggak kan? Tapi menurutkan cobaan itu. Karena banyak manusia yang terlena. Itu ya. Wa amma idza mabtalahu, adapun saat manusia itu dicoba, wa qadara alaihi rizqa, rezekinya dibatasi. Kesimpulannya apa? Rabbi ahanan, Allah itu menghinakan saya Allah. Sikap-sikap ini tidak boleh. Sebab kita ini bukan hamba pergantian suasana. Menang pesta pora, kalah terpuruk. Itu ya. Kondisi kemenangan lupa Allah, kondisi kekalahan ingat Allah. Itu sikapnya tidak baik itu. Menurut Al-Quran salah itu. Sebab kita ini bukan hamba waktu menang atau hamba waktu kalah. Tapi kita ini supaya dikondisikan hanya merasa tenang dengan Allah. Kalah ada sandarannya Allah, oh tidak masalah. Saya kalah di pihak Allah. Itu kalah dunia. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, seperti hanya dikasih kemenangan, tidak berpesta pora. Kenapa? Allah bisa mencabut kalau saya terlena. Nah, hidup ini semacam itu. Sehingga Rasulullah itu menegaskan dalam hadis ini, la rohata li mu'minin illa inda liqa'i rabbi. Ya. Tidak ada istirahat dari kepayahan, dari kepenatan dunia bagi seorang mukmin illa inda liqa'i rabbi, kecuali saat bersua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka setelah Rasulullah pindah di Madinah, itu tidak berhenti konflik itu, malah menjadi-jadi. Kenapa? Ketika Rasulullah punya negara kota, itu Quraisy malah terancam ya. Quraisy terancam kan? Ya, maka dia berupaya memprovokasi suku-suku Arab itu untuk membuyarkan negara yang baru berdiri. Itu ya. Siapa pendananya? Yahudi, Nasoro. Siapa yang diprovokasi? Orang Mekah. Yang pada hijrah ini kan terjadi perjanjian kan? Di antara perjanjiannya apa? Ya, kalau Muslim yang di Madinah ke Mekah tidak dikembalikan, sudah kita bahas sebelumnya. Tapi kalau ada orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Dan itu sudah disepakati oleh Rasulullah dalam perjanjian itu. Dan endingnya ternyata Mekah itu ya ingin kesepakatan dibatalkan. Kenapa? Orang yang tidak ketika di Mekah itu ditolak, ya dia akan membentuk koloni sendiri di luar Madinah. Dan itu membentuk kekuatan. Jadi orang Mekah yang mau hijrah tidak boleh masuk Madinah, tapi ke
tempat di luar Madinah, dan ini penghalang bagi kafilah dagang Mekah. Sehingga apa? Oh, ini pasok dagang saya diganggu terus ini. Akhirnya minta tidak apa-apa masuk ke Madinah. Itu kan kemenangan politik juga. Hadirin rahimakumullah, kita mengenal ada pengkhianatan. Nah, pengkhianatan yang dilakukan apa? Dilakukan oleh orang Yahudi yang terlibat perjanjian piagam Madinah ini. Ternyata mereka ini masih ada membangun persekongkolan dengan Mekah. Ya, itu yang pertama. Yang nomor dua, ada klan Yahudi namanya Banu Nadir. Banu Nadir ini waktu itu loh ajaran Islam itu ya. Ada seorang wanita, ya, muslimah, itu belanja ke pasar Yahudi. Boleh bikin pasar kan di situ. Ya biasa hubungan dagang. Itu sebetulnya masalahnya itu sepele. Tapi tidak sepele kalau ini hak beragama. Nah, ini kan pakai kerudung ya, menutup aurat gitu. Ada seorang pedagang Yahudi waktu itu kerudungnya itu diinjak gini. Itu sengaja itu. Malah ada yang dicancang di kursinya ini. Ketika beranjak itu kan terbuka auratnya kan. Terbuka auratnya. Padahal warga muslim itu harus mendapatkan perlindungan secara politik, juga perlindungan hak-hak beragamanya di wilayah Madinah, wilayah hukum Nabi. Ini ceritanya. Lalu Rasulullah minta apa? Ini termasuk pelanggaran piagam tadi. Konsekuensinya apa? Ya kamu harus keluar Madinah. Wong ini warga muslim yang harus dilindungi bersama, seperti halnya muslim melindungi Yahudi. Jadi jalarannya pasti ada itu ya. Jalarannya pasti ada. Karena karakter mereka itu tidak punya etika untuk membangun sebuah pola kerukunan. Itu ya. Ada umat muslim bakar gereja dan tidak ada kan? Tapi bakar masjid ada. Malah bakar masjid dulu itu malah diundang ke istana tanpa sanksi ya. Itu kan bagi umat Islam kan tidak enak semacam itu. Yang terjadi di Sorong tuh, Papua Sorong. Di mana ini? Iya di Papua di Sorong. Masjidnya dibakar malah diundang ke istana. Tidak dihalang oleh kepala negara. Loh ini kan perlakuan politik tidak adil itu. Seharusnya dikasih sanksi, bukan malah diundang lalu disuruh maaf. Tidak bisa semacam itu. Nah, sehingga orang ini tidak mau minta maaf. Akhirnya perkampungan mereka di Madinah itu kepung 20 hari. Akhirnya menyerah. Kalau menyerah berarti kamu dikasih wilayah transit di utara Madinah. Itu konsekuensi pelanggaran perjanjian. Nah itu ya. Nah, ini nanti cikal bakalnya mereka ini membangun di benteng Khoibar ya. Jadi lama-lama mereka tetap diusir tanpa diperangi, tapi keluar dari wilayah politik Madinah. Itu nanti terjadi perang Khoibar itu gitu. Jadi bertahun-tahun di sana pertaniannya maju Khoibar itu. Bangun perkampungan sampai ada 7 benteng. Benteng logistik, benteng senjata, benteng pasukan, itu 7 benteng. Lama-lama ini kan apa? Menjadi kekuatan politik, itu ya. Apalagi mereka itu dengan dana kekayaannya itu memprovokasi Mekah, memprovokasi suku-suku di pedalaman itu untuk apa? Memungsuhi Madinah. Nah, ini nanti akan terjadi perang ofensif itu. Memang penyerangan langsung. Kenapa? Di pusat yang disinyalir dan terbukti itu yang mendanai dengan dana itu ya, persenjataan untuk memprovokasi wilayah politik Madinah. Nah, itu ceritanya gitu. Jadi awal mula perang ofensif itu karena ingin menyerang. Yang menyerang ini bukan pendudukan ya, tapi menundukkan kekuatan yang kekuatan ini ancaman serius setiap saat untuk keamanan negara. Ini rasional apa enggak? Ya rasional. Ibaratnya gini, ini sumber penyakit. Sumber penyakit ini kalau tidak ditutup bahaya. Karena mereka ini jadi utara lagi ke Madinah diprovokasi, jangan masuk Madinah. Ya, tidak boleh melakukan perdagangan di Madinah. Secara ekonomi kan macet itu ya.
Hadirin rahimakumullah, sehingga Rasulullah berinisiatif untuk sebelum mereka ini menyerang Madinah, apalagi bukan secara indikasi, memang terbukti mereka itu dengan mendanai ya kelompok-kelompok suku-suku Arab, apalagi dengan Mekah, yang Mekah ini juga musuh bebuyutan yang pernah perang dalam perang Uhud kan. Nah, perang Uhud itu keluar ke Madinah tapi tidak nyerang Mekah. Orang Mekah yang ngirim pasukan ke Uhud. Itu ya. Jadi bisa dikatakan ofensif, defensif itu. Peperangan Nabi keluar Madinah ke Uhud, ke Badar itu ya. Orang mereka juga mengirim ke Badar. Akhirnya menang Rasulullah dalam perang Badar. Dendamnya masih ada. Ya, tidak berselang berapa lama Mekah ngirim terjadi perang Uhud. Itu ya. Itu kan terus. Jadi ketika pindah di Madinah, Nabi itu tidak berhenti dari peperangan-peperangan, dan tidak ada Nabi yang perangnya itu begitu banyak kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Dalam rangka apa? Melindungi sampainya dakwah Islam tanpa ada hambatan. Gitu ya, melindungi dakwah Islam tanpa ada hambatan. Maka Khaybar ini dipandang sebagai sebuah hambatan. Rasulullah nyerang Khaybar. Motifnya apa? Karena Khaybar itu pendana ulung suku-suku Arab termasuk di Mekah yang selama ini memungsuhi Madinah. Nah, di sini kalau kita praktekkan dalam kehidupan konflik modern hari ini kan sama itu sebetulnya. Sekarang ini Selat Hormuz itu ya. Selat Hormuz kan dipermasalahkan karena itu masuk energi alam ke Eropa, juga ke Amerika kan. Itu ya, jadi negara-negara penghasil minyak ini lalu lintas perdagangan di Hormuz ini. Nah, Amerika punya keinginan juga mengendalikan selat ini. Itu ya. Dengan cara apa? Ya, diprovokasi oleh Israel, yang Israel itu tidak seneng negara-negara Arab ini punya kekuatan ekonomi, dan itu ancaman bagi Israel. Padahal Amerika itu sudah membangun pangkalan-pangkalan di negara-negara yang lemah, memang tidak punya perlindungan. Uni Emirat itu tidak punya perlindungan kan. Makanya kemarin itu kan pusat-pusat pertahanannya kan di bom Iran itu kan apa? Mereka itu ancaman juga. Tapi ternyata apa? Mereka kan tidak membela negara-negara kecil ini. Oh, berarti sudah terungkap bahwa itu motifnya itu bukan membela, tapi itu koloni terhadap kekuasaan negara-negara Muslim yang ada di Timur Tengah. Hadirin rahimakumullah, sehingga ada ayat di dalam surat Al-Hajj. Ya, dalam surat, coba kita baca ini. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk izin. Izin untuk apa? Ya. Izin untuk ekspansi. Itu ya. Nah, di sini ayatnya gini. Ayat 39 ya, sampai 40 ya. Sampai 41 ya, itu ya. Udzina lilladzina yuqataluna, coba ini. Diizinkan orang untuk bertempur. Jadi orang-orang yang diperangi itu diizinkan bertempur. Apa motifnya? Bi annahum zulimu, karena mereka itu dizalimi. Hak-hak beragama, hak-hak politiknya tidak dikasih sama sekali, ditutup. Ya, kalau sekarang ya akses internasionalnya itu dikucilkan. Coba contohnya Iran itu kan punya dana di Amerika itu triliunan nih, dibekukan semenjak revolusi Islam Iran. Nah, sekarang kan masuk nego itu kan. Untuk apa? Dicairkan kembali. Jadi udzina lilladzina yuqataluna, diizinkan orang-orang yang diperangi untuk membalas bi annahum zulimu, karena mereka itu terdolimi hak-haknya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah mampu menolongnya. Ini jaminan Allah ya. Jadi kalau kita di pihak Allah, itu ya terserah Allah. Itu. Kalau kita di pihak Allah, yang memberikan jaminan menang kalah itu Allah. Andaikan kalah itu sebetulnya satu tapak politik yang akan membuka ruang lebih luas. Buktinya apa? Badar menang, tapi Uhud draw. Uhud kan menang lepas gitu kan. Tapi setelah itu orang beriman punya apa?
punya terbuka wawasannya, tidak bisa saya ini hanya berdasarkan apa? Konvensional pertahanannya. Jadi Rasulullah itu juga ya mendatangkan senjata-senjata dari luar, membangun kekuatan militer. Dengan kondisi ini kaum muslimin kan cakrawalnya terbuka. Tidak mungkin saya mengandalkan perlindungan negara luar ya untuk keamanan negara. Maka diperintahkan oleh Allah untuk membangun kekuatan militer. Karena apa? Keterpurukan tadi. Ini kan ada pelajaran. Maka di sini wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah itu kuasa menolong. Siapa itu? Alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang terusir dari kampung halamannya, terusir dari negaranya. Kan sudah memenuhi syarat itu kan. Kemudian bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Wong menjalankan agama sesuai agamanya kan tidak melawan negara. Mereka juga aman melakukan agamanya kan. Lu masalah berbeda penilaian itu tidak masalah itu kan. Ini konsep agama Islam itu tauhid, di luar Islam itu tidak punya tauhid kan beda. Sekarang kan harus ada dialog. Kalau tidak mau dialog ya biarkan, mana yang benar akan dipeluk manusia kan. Kemudian illa ayyakulu, kecuali alasannya hanya satu, tidak ada yang lain ya. Rabbunallah, pengatur kami itu Allah, pengatur itu Allah, tujuan hidup kita itu Allah, itu ya, masa depan kita itu akhirat, cara hidup kita itu Islam, itu ya. Ya. Walaula taf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Kalau seandainya Allah itu tidak menolak keganasan manusia dengan yang lainnya, lahud dimat sawami, banyak gereja-gereja yang akan dirobohkan. Jadi kalau Allah itu tidak menolak kekuatan agresor dengan orang-orang yang dilawan dengan agresi yang sama, ya, maka banyak rumah-rumah ibadah itu yang dihancurkan. Wa sholawatun, ya, tempat-tempat ibadah orang Yahudi, wa masajid, dan banyak masjid. Ini berarti apa? Di dalam ranah politik dunia Islam, dalam wilayah kekuasaan Islam, tempat beragama itu tidak boleh dihancurkan. Ini perang Islam ya. Cuma saya heran ya, atas nama jihad gereja dihancurkan itu dari mana itu? Coba masjid ya. Ya, jadi kalau Allah itu tidak menolak ya keganasan satu kelompok manusia atas yang lainnya, berarti muslim yang harus menghentikan ini. Maka banyak rumah-rumah ibadah Yahudi, rumah-rumah ibadah Nasoro, wa masajid, dan banyak masjid yang dihancurkan. Yudkaru fi hasmullahi katsir, yang di dalamnya itu banyak disebut nama Allah. Itu ya. Kemudian wala yansurannallahu mayyansuruhu, benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya Allah. Kita ini tidak boleh berislam itu hanya peduli kepada masalah-masalah pribadi kita. Kita harus punya empati, kepedulian, malah pembelaan dan menolong agama Islam. Intan surullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Kemudian ayat itu berikutnya. Ya. Innallaha laqawiyyun aziz, yaitu sedangkan Allah itu, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Coba kita ini sujud kepada yang maha kuat, masa lemah? Ya, kita ini tiap hari mengikuti ajaran Allah, yang ajaran Allah itu maha kuat. Masa kita ini lemah? Allah maha perkasa, masa kamu ini menjadi bangsa yang dihina? Ini ajaran Allah. Jadi seharusnya itu ya, muslim itu yang megang kendali. Politik tidak saja regional, tapi internasional itu sebetulnya kaum muslimin yang berhak. Ciri-cirinya apa? Alladzina idza makkannahum fil ard, yaitu orang-orang yang saat kami teguhkan kekuasaan politiknya di bumi ini, aqamus sholat, itu cirinya menegakkan ajaran sholat, wa atuz zakat, menunaikan hak zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Ada kegiatan aktif memerintahkan Al-Quran ini dan menahan dari apapun ajaran yang melawan Al-Quran, yang disebut mungkar itu.
walillahi aqibatul umur, dan hanya bagi Allah pula kesudahan masalah-masalah dunia ini. Nanti ketika ditanya di akhirat, kamu punya kepedulian terhadap Islam dan kaum muslimin? Tidak boleh ketika kita hanya berislam sementara berpangku tangan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi kaum muslimin, dihadapi dunia Islam. Dan ini pasang surut ini sekarang ini ada pasang ya. Nah, sekarang internasional kan simpatisnya luar biasa kepada dunia Islam. Kenapa? Walaupun negara-negara yang mendukung Zionis Israel itu masih eksis, tapi rakyatnya sudah emo terhadap ini. Kezaliman yang luar biasa, tidak boleh dibiarkan. Sampai ajang Piala Dunia itu sudah menjadi ajang politik kan kemarin. Ada dukungan moral bagi kemerdekaan Palestina, dan ini ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala pasangnya politik dunia Islam. Semoga kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengaca kepada sirah Nabi ini, bahwa Rasulullah itu berjuang dalam kehidupannya sampai Rasulullah itu menjelang akhir hayatnya itu masih ngeluh di sini. Ini ya. Jadi racun ketika pesta, ya. Masuk Rasulullah pesta, seneng, ungkapan seneng. Itu makan-makan kambing, kalau sekarang mungkin kambing panggang, kambing guling. Ternyata diracuni oleh seorang Yahudi. Banyak sahabat yang mati. Hanya bergembira sejenak memperingati kemenangan Khaybar. Itu bentengnya Yahudi Khaybar itu jatuh di tangan Nabi. Itu sejenak senang-senang saja sudah diracun. Sampai Rasulullah mengatakan racun perang Khaybar itu masih saya rasakan di perut saya ini. Itu Rasulullah ya wafat membawa itu untuk apa? Membela kita semuanya ini. Gitu ya. Nah, kita ini umat Islam akhir zaman punya tanggung jawab semacam itu. Semoga dengan kita menganalisa sirah Nabi ini menjadikan kita ini orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat, sabar, karena hanya orang yang diberitahu yang akan sabar, tidak menyerah untuk menggapai keselamatan, bukan dengan semua cara, tapi sabar dengan caranya Islam, cara Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada yang mesti jadi bahan diskusi, saya persilakan. Monggo, Pak.